sunnatun min sunnatillah, nggak akan pernah bisa kita satukan. Maka prinsipnya hal yang berbeda jangan disamakan, hal yang sama jangan dibedakan. Jangan dibedakan. Kemudian di dalam masalah hukum yang digunakan di dalam masyarakat yang majmu', kita pakai ayat tadi, qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Coba kita kaji, memang zaman itu pada waktu Rasul yang sawa'in bainana wa bainakum adalah alla nusyrika bihi, yang kemudian diwujudkan di dalam konsep Indonesia, ketuhanan yang maha esa. Nah, kalau masalah syariat berarti yang sawain bainana wa bainakum, yang disepakati oleh semua negara, semua agama, karena kita harus menghormati agama. Tapi kalau memang kita harus mengkaji yang bisa ditoleransi agama ini, kalau dalam Al-Quran yang diakomodir hanya 4. Berarti Islam mengakomodir 3. Alladzina hadu wa nasara wa sabiin, yang diakui di dalam Islam. Tapi di Indonesia enggak. Yang dulu 5 menjadi 6 dan sekarang menjadi bias. Ini apakah pengakuan Al-Quran itu hanya dibatasi itu? Apa nanti sebagai muwatonah berarti harus mengakomodir karena menjadi hakul khuriyatuddin, yang berarti semuanya harus diakomodir dengan dalih urusan hakullah antara kamu dengan Allah sesuai dengan keyakinanmu. Tapi di dalam masalah urusan hakul adami harus yang sawain bainana wa bainakum. Kemudian sawain bainana wa bainakum itu tentu ada kitab. Sementara di dalam urusan agama-agama baru tidak ada kitab. Katakan kebatinan, itu tidak punya kitab dasar syariat. Pedomannya Samawi itu tidak ada. Karena dalam Quran Samawi kan hanya itu. Kemudian dalam masalah Ahmadiyah itu tidak ada pedoman Samawi. Pedomannya ya agama di dalam Islam. Banyak permasalahannya urusan kenabian Lahuri dengan Ghulam Ahmad ya. Nah itu kan ya. Nah itu. Nah ini yang harus diakomodir di dalam pemerintah mestinya apa ya? Harusnya ada pedoman dan kitab. Kalau Hindu ada. Tapi di dalam masalah syariat antara satu dengan yang lain, hubungan had dan sebagainya nggak ada. Tapi tidak boleh mabuk ada. Dan itu di dalam masalah yang berbeda tentang masalah budaya tradisi yang termasuk orang yang ditinggal suaminya harus diasingkan dan sebagainya. Itu urusan sana. Kalau mau mengasingkan, kita pun mengasingkan juga enggak masalah kan ya. Itu kita hormati. Nah, berarti sawain bainana wa bainakum, yang disepakati adalah hukum-hukum yang memang karena sosial. Nah, dalam hal ini yang masih diakomodir di Indonesia ada 3 hukum, yaitu hukum negara, hukum agama, hukum adat. Berarti agama-agama yang memang ada sistem berbeda. Hukum adat karena memang ada daerah yang memang di dalam mempraktekkan sosial itu berbeda. Nah, ini seperti di Ambon atau apa? Itu kalau nabrak babi itu harus dihitung berapa, kalau punya anak berapa gitu. Nah itu yang hukum adat itu apakah harus dibasmi karena nggak ada kitab? Karena nggak ada kitab, tapi dengan cara pelan, maka diakomodir. Ini sing masalah gak ada kitab kan ini biarkan saja. Nanti lama-lama hilang tokonya hilang. Nah, itu
itu seperti yang saya alami, seperti ujub-ujuban. Malaikat ini kenduran ini ujub-ujuban ini. Napa nika jenenge dina 7 pasaran 5 dan sebagainya. Kula mboten paham ya nek paham. Itu di daerah saya dulu, daerah mertua saya. Dulu banyak semacam itu, tapi saya biarkan saja. Sekarang tokoh-tokohnya mati. Setelahnya mati sudah habis, ya, hilang sekali. Lah yang ada kitabnya ini yang perlu dianu. Nah, kalau gitu berarti perlu diklasifikasi kira-kira agama yang punya kitab pedoman di Indonesia ada berapa? Nah, yang semacam itu yang perlu dianunya. Itu mestinya dibahas di dalam khifdul adyan. Kita bikin rumusan, tapi gak mungkin kita akan berbicara khifdul adyan karena pertemuan tinggal satu dan materi sudah dibatasi. Yang terakhir ya besok, yang terakhir itu saja. Untuk yang ini bahas lagi. Tapi yang jelas dalam masalah tasamuh, cobalah kita kaji beberapa modal yang saya sampaikan. Diantaranya ketika ada orang Majusi kawin dengan mahram oleh Rasulullah dibiarkan, oleh Abu Bakar dibiarkan, dan anaknya diakui karena memang bukan orang Islam. Kedua, ketika ada orang Yahudi mati, lewat Rasulullah berdiri, terus ditanya, itu janazatu ahlil ardi ay ahli dhimah. Kan Nabi jawab, apalah takuna nafsan, opera duduk uang. Ini toleransinya Rasulullah. Ketika di dalam masalah ibadah, dalam masalah masalah ibadah pada gereja dan seterusnya, ini saya tulis juga. Ketika Yahudi Najran datang kepada masjidnya Rasulullah dan kemudian dia akan sholat di masjid Rasulullah dengan sholat menghadap ke timur, oleh Rasulullah dikatakan da'u, biarkan. Ini sudah saya tulis di sini. Nanti bikin untuk pengembangan di dalam pengembangan di dalam tasamuh. Pengembangan dalam tasamuh. Ternyata mereka sholat di masjidnya Rasulullah dengan menghadap ke timur, oleh Rasulullah dibiarkan. Walaupun itu komentar dari beberapa imam macam-macam, tapi kita nggak perlu terjebak dengan ihtimal. Satu mengatakan kalau tidak ihtimal karena demi kemaslahatan, untuk mengharapkan dia masuk Islam, atau itu juga bisa dipakai karena akan mengikrori ibadah lain, tidak boleh. Tapi yang jelas Rasulullah melaksanakan. Cuman ada yang medis itu hadisnya dhaif, nggak bisa dipakai hujah. Itu oke, tapi ikhmalnya gini lagi lah. Nah, kalau ikhmalnya semacam itu berarti kan tidak sekali kita melihat orang lain ibadah, kita membiarkan ibadahnya orang lain, berarti bukan kita mengikrori atau kita mengakui. Beda semacam itu. Nah, ternyata Rasulullah sangat toleransi dalam masalah itu. Ini sudah saya tulis sebagai bahan untuk pengembangan saja, untuk pengembangan di dalam materi yang keempat. Materi yang keempat ini yaitu masalah toleransi, ikhtifal ayatun ghairil musyrikin, adkhul fi ma'abid ghairil muslimin. Ya memang saya tuh bingung, masuk pelajaran yang begitu banyak ini hanya disampaikan 1 jam, padahal ini masalah yang banyak ini gimana. Tapi ya itulah hanya saya cari, saya jadikan untuk pedoman Anda untuk mengembangkan itu saja, terus mengembangkan sendiri. Karena ini bukan ngaji tapi kuliah, permasalahannya kan gitu. Sudah, mohon maaf dengan ribuan kemaafan. Kurang lebihnya ini saya suruh bertanya, nanti habis waktunya ini. Sudah, Allahumma fiq ila min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.